Kiranya Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke 9. Kita akan baca ayat ini secara bergiliran. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, saya ayat yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat sampai pada ayat yang ke-9. Ya, silakan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi pembual. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pembina. Mereka akan membentak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli mereka. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri garam dan tidak suka yang baik. Ayat yang keempat. Suka berkhianat, tidak berpikir banyak, merasa tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang saat dan dikuasai berbagai permainan yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8. Sama seperti yang Yesus dan Yesus menentang dosa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bodoh dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sesudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yabes, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jemaat Tuhan yang firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul manusia akhir zaman. Kalau berbicara tentang akhir zaman, pikiran kita pasti akan melayang. Saat ini tanda-tanda akhir zaman sudah kelihatan, seperti yang saya sudah kemukakan di dalam pembukaan tadi. Tanda-tanda akhir zaman saat ini sudah sangat-sangat kelihatan. Topik akhir zaman merupakan salah satu topik yang menarik dan masih menjadi misteri. Topik akhir zaman selalu dibicarakan orang. Topik akhir zaman selalu jadi hal yang sangat menarik. Tanda-tanda akhir zaman yang saat ini terjadi perang. Kadang orang berpikir apakah ini tanda akhir zaman? Terjadi bencana alam, apakah ini tanda akhir zaman? Kalau kita memikirkan hal itu, kita tidak akan pernah bisa maju. Kenapa saya katakan tidak akan pernah bisa maju? Kita akan merasa ketakutan. Kita akan selalu dihantui dengan ketakutan. Sekarang perang antara Ukraina ini sudah membuat semua orang khawatir. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau perang ini tidak merambat, kalau perang ini merambat teman-teman, apa yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini? Beberapa hari ini saya berbicara pendapat yang seperti mengenai perang ini. Kalau sampai perang ini terus tidak berhenti, maka apa yang terjadi di dalam dunia ini? Pasti banyak orang yang mengalami kerugian. Corona ini aja sudah membuat semakin banyak orang susah. Perekonomian semakin hari semakin susah.
keadaan ekonomi tidak semakin membaik, ya. Pendidikan juga berdampak, ya. Semua orang yang bekerja rasanya mengeluh, ya. Sampai kapan virus corona ini akan berakhir? Sampai kapan virus ini tetap berada di dalam bangsa dan negara kita? Nah, waktu corona pertama kali, saya sudah berpikir, apakah ini tanda akhir zaman? Tuhan menyatakan seperti ini supaya apa? Supaya kita ini loh berjaga-jaga. Waktu corona pertama kali, apa dalam benak Bapak Ibu Saudara? Ini penyakit model apa? Pasti kan berpikir seperti itu kan? Saya sendiri juga berpikir seperti itu. Penyakit seperti apa kok ini? Ya, tidak kelihatan, melayang-layang di udara. Nah, tapi sangat mematikan. Bahkan, ya, kita ini loh harus divaksin. Nah, tapi kan saya berpikir penyakit apa ya ini yang berjangkit di seluruh dunia ini, sehingga membuat umat manusia terkekang, sehingga membuat manusia tidak lagi bisa bergerak, ya, kemana-mana harus memakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, harus menjaga jarak. Nah, ini yang membuat kehidupan kita terkekang, ini yang membuat kehidupan kita tak bebas, ya. Sekarang aja orang sakit flu langsung isoman, takutnya kenapa? Bisa menular kepada yang lainnya dan bisa menjadi virus. Nah, jadi ya, terkadang saya berpikir dunia ini semakin hari nggak semakin baik, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin tidak menentu. Ini yang dibicarakan orang saat ini. Ya. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Apakah kedatangan Tuhan sudah dekat? Kalau kita berpikir seperti itu terus, kita tidak akan pernah mau melangkah untuk maju. Selamanya kita akan merenungi, selamanya kita akan meratapi keadaan kok seperti ini ya. Nah, tapi kita mau ya, apapun keadaan yang saat ini terjadi, baik di bangsa kita maupun di dunia saat ini, kita mau belajar, ya, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 9 ini berbicara tentang keadaan manusia akhir zaman. Ya, hal ini sangat penting sekali disampaikan Paulus kepada Timotius. Supaya apa? Supaya Timotius ini berjaga-jaga, ya. Supaya kehidupan Timotius ini senantiasa berjaga-jaga. Ya, tanda-tanda akhir zaman saat ini sudah jelas. Dan Paulus memberikan gambaran yang sangat luar biasa kepada Timotius tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, tanda-tanda akhir zaman yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 9 sudah jelas. Dan Paulus memberikan gambaran yang jelas kepada Timotius. Ya, supaya apa? Supaya Timotius ini senantiasa berjaga-jaga, supaya Timotius ini ya senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan Timotius. Seandainya hal itu terjadi, Timotius sudah ada persiapan. Demikian juga dengan kita. Seandainya ya, Tuhan datang untuk kali yang kedua, kita harus siap. Jangan pernah kita merasa Tuhan aku belum siap. Kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri, ya, nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita harus senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa siap. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 kita akan melihat ciri-ciri atau tanda-tanda manusia yang hidup di akhir zaman. Ya, coba kita akan melihat ya. Yang pertama, tanda-tanda manusia yang hidup di zaman akhir atau di akhir zaman. Yang pertama adalah mencintai diri sendiri dan menjadi hamba Allah. Manusia ya mencintai diri sendiri
benar. Itu yang disebut manusia mencintai diri sendiri. Ya. Manusia merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling mampu. Nah, itu tandanya manusia disebut egois. Nah, kalau kita sudah mempunyai sifat seperti itu, berarti itu tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua tadi, hamba uang. Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Terkadang manusia tidak merasa puas. Ya, aku kepingin yang ini, aku kepingin yang ini. Punya rumah satu, kepingin punya rumah dua. Punya mobil satu, kepingin punya mobil dua. Nah, rasa tidak puas itu yang membuat manusia serakah. Ini menguasai semuanya. Bahkan manusia terkadang ya dengan sesamanya tidak punya belas kasihan. Kalau masalah uang, tidak akan pernah mempunyai rasa belas kasihan. Ya, mereka akan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Asal aku tidak miskin. Nah, itu yang ciri manusia yang hidup menghambakan dirinya kepada uang. Sifat tamak tidak akan pernah bisa berhenti kalau kita tidak mempunyai keinginan untuk hidup bersyukur kepada Tuhan. Ya. Coba kalau kita ingat, ya, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih makan saat ini, kita mengucap syukur. Kita masih diberi kesehatan, kita mengucap syukur. Kita masih punya apa yang kita miliki, kita mengucap syukur. Seandainya kita berasa, ya, orang yang hidup, ya, di tepi jalan, ya, pemulung, ya, orang yang hidup di pinggiran kali keputaran, itu, mereka hidup berjuang untuk mendapatkan sesuatu nasi, hanya untuk mengisi perutnya. Kita saat ini yang masih diberkati Tuhan, yang masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berpakaian, kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita mempunyai sifat tamak. Nah, seandainya saat ini kita dipanggil pulang Tuhan, apa bisa rumah kita bawa? Apa bisa kekayaan kita bawa? Bisa? Nggak bisa. Nah, kita pulang ini loh, membawa diri kita ini loh, segala apa yang sudah kita kerjakan selama ini, selama kita hidup di dunia ini, sebagai upah kita saat kita pulang ke surga. Nah, terkadang saya berpikir ya, orang menumpuk kekayaan, nanti kalau sudah mati ya ditinggalkan. Ya, punya rumah manapun, ya, ditinggalkan. Pekerjaan apapun, mau jabatan apapun, kalau sudah meninggal tetap ditinggalkan. Nah, bahkan maaf ya, kalau manusia sudah meninggal, untuk memandiri diri sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Memandikan diri sendiri saat kita sudah meninggal bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Apalagi harta yang kita punya, tetap kita tinggalkan. Jadi ya, ciri yang pertama, ya, ada manusia hidup di dalam akhir zaman, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu ciri yang pertama. Ya. Tanda-tanda akhir zaman. Ya. Ciri yang kedua, ya, kita baca di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Ya. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain dan tidak dapat mengekang diri garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ciri yang kedua, manusia hidup di akhir zaman adalah kemerosotan moral. Manusia tidak lagi hidup benar di hadapan
Tuhan. Itulah yang disebut dengan kemerosotan moral. Ya. Moral manusia bertambah, jahat. Moral manusia bertambah hari bertambah jahat, yang memberontak, tidak mengasihi sesama manusia. Nah, moralnya sudah tidak lagi benar di hadapan Tuhan. Ya. Inginnya menang sendiri. Nah, ciri-ciri seperti itu ya, ada ciri-ciri manusia yang hidup di dalam api jahat. Kalau manusia mengasihi diri sendiri, ya, manusia tidak akan pernah memenuhi setiap firman Tuhan. Merasa dirinya benar, merasa dirinya paling sempurna. Nah, kemerosotan moral saat ini, kalau kita melihat, sedang terjadi. Banyak orang yang korupsi, banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan. Kalau orang melakukan kejahatan, mereka tidak berpikir, ya, siapa yang dirugikan. Terkadang manusia kalau melakukan kejahatan, pikirannya ini sudah gelap atau disebut gelap mata. Mereka melakukan kejahatan nggak berpikir siapa yang saya rugikan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar, ya, jangan lagi kita menuruti setiap hawa nafsu kedagingan kita, ya. Karena setiap orang yang menuruti hawa nafsu kedagingan, suatu saat pasti akan dibinasakan oleh itu. Nafsu kedagingan manusia harus kita tolong, harus kita hilangkan dalam diri kita. Ya. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jauhilah mereka itu. Kalau kita merasa diri kita saat ini hidup di dalam keduniaan, hidup hanya mementingkan diri kita sendiri, mulai saat ini kita harus jauhi semuanya itu. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau hidup menurut apa yang Tuhan firmankan, ya, supaya apa? Ya, dosa itu tidak lagi bercokol di dalam diri kita. Dosa itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Ya. Itu ciri yang kedua, kemerosotan moral. Nah, ciri yang pertama adalah mencintai uang, ya, dan mencintai diri sendiri. Yang kedua, kemerosotan kita atau kemerosotan moral manusia. Ya, ciri yang ketiga, ya, manusia yang hidup di dalam akhir zaman, yaitu ibadah yang semu. Ibadah yang semu adalah orang menjalankan ibadah tapi memungkiri kuasa ibadah. Mereka beribadah kelihatannya, tapi kehidupan mereka tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Orang yang beribadah tapi karakternya tidak berubah, tetap memiliki karakter yang jelek. Contoh, mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Mereka memiliki karakter yang kurang baik, tidak ada kasih dalam hidupnya, ya. Padahal di dalam firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang yang ibadahnya semu, ya, mereka tidak mempunyai kasih. Orang seperti ini tidak akan pernah menghasilkan buah. Di dalam Galatia, ya, di situ terdapat buah roh. Kalau berbicara tentang buah roh, buah roh itu memiliki berapa rasa? Memiliki 12 rasa, ya, kalau nggak salah itu buah roh itu. Tapi buahnya berapa? 1. Bukan buah-buah roh, tapi cukup buah roh, tapi memiliki rasa. Yang pertama diawali dengan kata apa? Kasih. Yang kedua, yang terakhir ditutup dengan apa?
hidup kita. Yang pertama diawali oleh kasih, yang diakhiri dengan penguasaan diri, maka hidup kita ini akan menghasilkan buah-buah yang sangat luar biasa. Ibadah kita yang kita lakukan setiap hari Minggu, ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, itu akan berdampak di dalam kehidupan kita semua. Jadi tiga ciri manusia yang hidup di akhir zaman. Kita mau sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai tiga ciri manusia akhir zaman ini ada di dalam hidup kita. Kita mau menjadi pribadi, menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak penurut akan setiap kebenaran firman Tuhan. Hidup kita ini gak akan lama. Di dalam Mazmur 90 manusia hidup 70 tahun, selebihnya adalah bonus. Kalau saat ini kita sebagai orang tua kita mengalami sakit penyakit, jangan pernah kita mengucap syukuran karena tubuh ini semakin lama akan semakin rendah, semakin lama akan semakin merosot. Tetapi manusia batin yang kita ini harus diperbaharui hari ini, supaya apa? Pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus mendapat upah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berarti kita tidak boleh mengikuti dunia ini yang sedang lenyap, tapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tetap hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita nanti akan memusnahkan Tuhan untuk selama